Saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jika dalam riwayat dikatakan bahwa segenap kaum muslimin dan muslimat disunnahkan untuk berpuasa pada tanggal 10 Asyura, karena pada hari tersebut, pada tanggal tersebut adalah Allah menyelamatkan Nabi Musa daripada kejaran tentara Fir'aun. Maka saudara-saudara, ketika Nabi Muhammad bertemu dengan orang-orang Yahudi berpuasa pada tanggal 10 Asyura, Nabi Muhammad bertanya, kenapa engkau berpuasa pada hari Asyura? Maka orang-orang Yahudi mereka mengatakan, aku bersyukur kepada Allah, aku berterima kasih kepada Allah karena Allah telah menyelamatkan Musa daripada tentara-tentara Fir'aun, dan Allah menenggelamkan Fir'aun di Laut Merah. Saudara-saudara, hingganya Nabi Muhammad berkata kepada orang-orang Yahudi, fanahnu ahakku minkum bi Musa, aku lebih berhak atas Musa daripada kalian. Makanya Nabi Muhammad menyunnahkan bagi kita untuk berpuasa pada tanggal 10 Asyura. Saudara-saudara, di dalam kitabnya As-Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki, beliau mengatakan, jika selamatnya Nabi Musa dari kejaran tentara Fir'aun menjadi amalan, menjadi ibadah sunnah, maka bagaimana dengan lahirnya Nabi Muhammad? Alam jagat raya ini menjadi selamat, alam jagat raya ini semuanya bergembira atas lahirnya Nabi Muhammad. Maka memuliakan Nabi Muhammad, maka bersyukur dengan adanya Nabi Muhammad jauh lebih penting dan lebih baik ketimbang daripada selamatnya Nabi Musa dari kejaran tentara Fir'aun. Saudara-saudara, jika berpuasa pada tanggal 10 Asyura menjadi ibadah sunnah, maka bergembira atas lahirnya Nabi Muhammad adalah sebuah ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karenanya para ulama-ulama ahli syair banyak berbicara, banyak menyampaikan tentang kemuliaan Nabi Muhammad. Saudara-saudara, bahkan binatang-binatang baik yang terbang ataupun yang melata merasa gembira atas lahirnya manusia yang bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seringkali mungkin Pak Bu, saya dan kalian mendengar syair yang berbunyi, rohatil atyaru tashtu filayalil maulidi, burung-burung berkicau menyenandungkan syair-syair yang indah untuk siapa? Pada malam lahirnya Nabi Muhammad. Burung tidak punya hati, burung tidak punya akal seperti manusia, tapi burung punya cinta. Dia tahu siapa yang lahir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, alangkah buruk dan ruginya orang-orang yang tidak mau bergembira, orang-orang yang tidak mau bersyukur, orang-orang yang tidak bahagia atas datangnya Rabiul Awal, bulan lahirnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, ada satu hikmah, ada satu cerita yang mana ada di zaman dahulu, terjadi pada zaman Khalifah Harun al-Rashid. Pada saat itu, saudara-saudara, ada seorang anak laki-laki yang mana perbuatannya senantiasa maksiat kepada Allah. Ini anak laki-laki, seorang pria, senantiasa berbuat keonaran, saudara-saudara. Perilakunya tidak baik. Akan tetapi saudara-saudara, semua para tetangga-tetangganya, semua orang-orang kampung melihat sinis, berpandangan buruk kepada laki-laki tersebut karena perilakunya yang tidak baik, karena akhlaknya yang tidak baik, karena pakaiannya yang tidak baik. Akhirnya saudara-saudara, akan tetapi
setiap datang bulan Rabiul Awal, bulan Maulid, ini laki-laki mencuci pakaiannya. Dia cuci pakaiannya, dia rapikan pakaiannya, dia datang ke toko parfum, dia beli wangi-wangian, kemudian dia mengundang orang-orang kampung, dijamu dengan makanan, dia berikan makanan untuk menunjukkan bahwa dia bergembira atas lahirnya Nabi Muhammad. Singkat cerita, saudara-saudara, ini laki-laki meninggal dunia. Kemudian ketika meninggal dunia, orang-orang satu kampung itu mendengar suara tanpa ada rupa ataupun wujud. Wahai penduduk, wahai Bani Israel, wahai penduduk yang ada di kampung tersebut pada zaman Khalifah Harun al-Rashid, telah meninggal salah seorang di antara wali-walinya Allah, telah meninggal salah seorang di antara kekasih-kekasihnya Allah. Maka datangi ia, solati dia, dan kuburkan dia. Akhirnya saudara-saudara, penduduk kampung tersebut mencari di mana wafatnya seorang wali Allah. Dilihat pemuda yang sebelumnya suka maksiat, pemuda yang sebelumnya kelakuannya tidak baik. Akhirnya saudara-saudara, disolatkan, setelah dimandikan, disolatkan, dikafani. Akhirnya orang tersebut dikuburkan, laki-laki pemuda itu, saudara-saudara. Singkat cerita, bukan hanya satu dua orang yang bermimpi, tetapi hampir semua penduduk kampung yang ada pada saat itu bermimpi melihat laki-laki tersebut duduk di singgasana dalam sorga, berpakaian terbuat dari sutra, saudara-saudara. Akhirnya mereka bertanya, wahai fulan, hei wahai pemuda, amalan apa yang engkau lakukan hingga engkau ditempatkan yang begitu tempat yang mulia, tempat yang begitu istimewa, engkau duduk menggunakan pakaian terbuat dari sutra, apa amalanmu? Akhirnya saudara-saudara, laki-laki itu berkata, aku tidak punya amalan, aku bukan ahli salat, aku bukan ahli zikir, aku bukan ahli baca Quran, tetapi mungkin satu amalan tersebut membuat Allah ridha kepadaku hingga seluruh dosaku diampuni. Apa amalan laki-laki tersebut? Bergembira, bersukaria menyambut lahirnya Nabi Muhammad. Oleh karena itu saudara-saudara, jangan pernah menganggap enteng ketika datangnya bulan lahirnya Nabi Muhammad. Jangan pernah menganggap remeh setiap bulan yang di dalamnya dilahirkan Rasulullah SAW. Kenapa kita harus bergembira pada bulan Maulid? Kenapa kita harus bersukaria pada bulan Maulid? Saudara-saudara, ini bentuk terima kasih kita kepada Allah. Ini bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Sebab Allah tidak akan menciptakan jin dan manusia, tidak akan menciptakan malaikat, tidak akan menciptakan sorga dan neraka, kecuali semuanya diambil daripada nurnya Nabi Muhammad SAW. Saya dan kalian saudara-saudara tidak akan pernah ada di alam dunia kalau tidak diciptakan dari nurnya Nabi Muhammad. Makanya Nabi Muhammad adalah manusia yang patut kita mensyukuri akan keadaannya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, la uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad. Allah bersumpah demi kota suci Makkah yang di dalamnya lahir Nabi Muhammad. Wallahu mu'adzibahum wa anta fihim, la yu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan pernah menyiksa satu tempat, satu golongan, satu kelompok, satu dunia yang di dalamnya ada wujud Nabi Muhammad, yang di dalamnya diutus Nabi Muhammad. Makanya Bu, Pak, saya dan kalian setiap hari maksiat, setiap hari meninggalkan sholat, setiap hari ada yang mabuk, setiap hari ada yang durhaka. Kenapa kita tidak disiksa? Kalau di zaman dahulu di dalam kitabnya Profesor Dr. Sayyid Muhammad Al-Maliki, di zaman Nabi Adam sampai Nabi Isa,
Kalau mereka berbuat dosa, tertulis di pintu rumah mereka, Fulan bin Fulan berbuat dosa tadi malam, Fulan bin Fulan mabuk tadi malam. Itu tulisan tidak bisa dihapus, karena itu yang nulis malaikat Jibril, saudara-saudara. Tetapi kita umatnya Nabi, siang, pagi, sore, malam berbuat dosa, berbuat lalai, durhaka kepada orang tua. Ada yang mabuk, ada yang narkoba. Kenapa kita tidak diazab? Kenapa kita tidak disiksa? Jawabannya cuma satu, karena Allah masih mencintai kita, sebab Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Saya, ibu-ibu, bapak-bapak menjadi umat mulia bukan karena banyaknya solat, bukan karena banyaknya bolak-balik haji ke Makkah, bukan. Saya dan kalian menjadi umat yang terbaik. Allah nyatakan dalam Al-Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu wahai umat Nabi adalah golongan umat terbaik. Bukan karena amal ibadah, bukan karena solat kita yang banyak, tapi kita menjadi umat terbaik karena ada ikatan dengan Nabi Muhammad, ada hubungan dengan Nabi Muhammad. Walaupun kita pendosa, menjadi mulia karena kita menjadi bagian umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya bersyukur Allah menjadikan kita umat Nabi Muhammad. Dalam riwayat dari Wahab ibn Munabbih, Nabi Musa pernah bermunajat kepada Allah, ya Allah, ij'alni min ummati Muhammad, jadikan aku bagian daripada umatnya Muhammad. Allah tidak mengabulkan doanya Nabi Musa. Bu, Pak, Nabi Musa seorang nabi maksum, pasti dikabulkan doanya. Minta kepada Allah agar dijadikan umat dan pengikutnya Nabi Muhammad, tidak dijawab oleh Allah. Saya dan kalian lahir langsung menjadi umat Nabi, tidak pernah berdoa. Maka ini suatu kemuliaan yang Allah titipkan kepada kita. Maka bersyukur kepada Allah karena Allah telah menjadikan kita bagian dari umat Nabi Muhammad. Bagaimana cara mensyukuri Nabi Muhammad? Mengikuti setiap ajaran dan sunnah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.